Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami, itu Safari Park Baptist Fellowship. Selamat datang, selamat beribadah karena Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dulu sejenak untuk mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian penyembahan kita. Mazmur 145 ayat 2-3. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Gloria. Dia selalu memberkati kita dengan berkat kemurahan Tuhan. Kini kita akan menaikkan pujian
Maha besar, oh Tuhan, NP 17. segala berkat dan kemurahan Tuhan. Karena Engkau ada untuk kami Tuhan. Kau nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada di hari ini untuk karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu ya Bapa. Kami siap belajar kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Dwi ya Bapa.
supaya kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Kami tidak akan goyah akan iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kini kita akan memberikan persembahan dan pertolongan kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat kemurahan. Terus mencurahkan kita. Panggilan memberi yang terambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran. Sambil kata persembahan dijalankan kita dengan pujian, langit dan bumi pujilah. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau memberi waktu bagi kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa dan mohon biarlah Tuhan berkenan menerima apa yang kami persembahkan, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi dupa harum bagi Engkau Tuhan, dan dapat digunakan untuk memperluas, memperlebar kerajaan Tuhan melalui penata layanan yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami ucap syukur untuk semuanya, terlebih ketika Tuhan memberi waktu bagi kami untuk mempersembahkan sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Saya undang untuk adik-adik kita untuk maju ke depan untuk bisa didoakan, karena adik-adik kita akan belajar sendiri, belajar kebenaran firman Tuhan. Saya sedang Ibu Dwi untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama untuk menyembah Engkau, untuk memuji nama-Mu serta menaikkan doa kami. Terlebih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu Tuhan, ada anak-anak yang Tuhan sudah tempatkan di sini. Tuhan beri hati untuk berada di sini, untuk kami boleh menyatakan kasih-Mu kepada mereka, supaya mereka lebih mengenal Engkau lebih sungguh lewat sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan hati kepada mereka untuk dibuka, Roh Kudus menolong mereka, telinga juga dibuka, sehingga dalam sikap hidup sehari-hari boleh menyatakan kasih-Mu terlebih kepada teman-temannya dan keluarga serta di mana mereka berada. Tuhan berkati guru yang akan menolong memimpin sekolah minggu ini, sebuah pelajaran yang akan mereka dapat, boleh mereka ingat, mereka lakukan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mempersiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dwi Santo, kita baca firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 3 ayat 14, ayat 17 dan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak bersembunyi. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita persiapkan hati kita, naikkan pujian Allah Roh Kudus.
baik bagi kami. Dan pada saat ini kami akan diam sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami, menjadikan firman Tuhan sebagai pandu dalam langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Pak Tony, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pendeta Muda Adit, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada kami berbagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita ke dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 18 kita akan membaca bersama-sama. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 18 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab sampai pada hari ini seluruh itu masih tetap melindungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membuka kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati maka sesuatu itu, sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita juga menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang Allah adalah Roh. Ketika saya dan saudara memahami Allah adalah Roh, itu berbeda dengan pemahaman saya dan saudara ketika kita suka melihat gambar-gambar yang bersifat mistis atau roh-roh yang sering kita lihat di dalam YouTube dan berbagai media sosial. Allah adalah Roh, sekalipun digambarkan Allah adalah Roh, tetapi Dia berpribadi. Pengertian berpribadi adalah ada wujud yang dapat saya dan saudara alami dan rasakan. Karena Allah adalah Roh, maka saya dan saudara itu perlu mendekati Allah dengan Roh. Jadi ketika saya dan saudara mendekati Tuhan, kita berelasi dengan Tuhan, kita harus menggunakan Roh. Apa pengertiannya dan bagaimana saya dan saudara dapat mendekati Tuhan dengan Roh? Memang di sini Paulus menolong saya dan saudara, mengajar saya dan saudara suatu perbandingan antara Injil Perjanjian Baru dengan Perjanjian Lama. Ketika Perjanjian Lama, maka saya dan saudara melihat bahwa untuk datang kepada Tuhan, maka orang-orang di dalam Perjanjian Lama itu ikuti aturan, namanya aturan legalistik. Ada aturan, kalau kita berdoa, kita pun harus mengarahkan pandangan kita ke Yerusalem. Jadi kita berdoa ke Yerusalem, ada aturan yang diikuti. Dan ketika kita sudah menghadap ke Yerusalem, kalau posisi kita di sebelah timur Yerusalem, berarti kita menghadap ke barat karena Yerusalem berada di barat. Kalau kita berada di sebelah barat Yerusalem, maka doa kita harus menghadap ke timur. Demikian juga di sebelah utara dan juga sebelah selatan. Ada aturan, dan doa itu harus disampaikan sebanyak 3 kali dalam sehari.
pagi, siang, dan petang. Jadi ada aturan yang begitu ketat. Ada aturan yang begitu ketat dan itu terjadi sepanjang perjanjian lama. Kalau dikatakan ada selubung sampai hari ini, sebenarnya ungkapan hari ini menolong saya dan saudara untuk melihat bahwa ketika Paulus menulis kitab 2 Korintus ini, kondisi orang di Yerusalem, di Israel masih seperti itu. Bahkan sampai sekarang orang Israel masih bersikap seperti ini. Mereka tidak dapat mengerti orang Yerusalem, orang Israel sekarang sampai sekarang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka menolak siapa itu Kristus. Karena apa? Karena masih tertutup. Mereka masih mengandalkan kekuatan fisik. Mereka masih mengandalkan aturan-aturan di dalam keagamaan. Beragama itu harus sesuai dengan aturan yang sangat ketat. Dan Tuhan, firman Tuhan berkata, karena Allah itu adalah roh, maka kita tidak bisa membuat aturan untuk bertemu dengan Tuhan. Saya membuat peraturan saya sendiri, dan peraturan yang saya buat itu saya gunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Tuhan punya ritme sendiri, Tuhan punya pola sendiri. Yang menjadi masalah adalah ketika saya dan saudara membuat satu aturan. Aturannya adalah kita berdoa menghadap ke sana. Aturannya adalah kita berdoa sehari sebanyak sekian waktu 3 kali. Dalam aturan perjanjian lama, kita buat aturan sendiri. Dan Tuhan kita minta untuk mengikuti aturan saya dan saudara. Nah itu, maka firman Tuhan berkati tidak bisa. Karena Tuhan itu adalah roh. Seringkali juga kita masih menutupi diri kita dengan kedagingan. Artinya kita mau berjumpa dengan Tuhan tetapi masih hidup di dalam dosa. Kita tidak bisa. Jadi ketika saya dan saudara mau menyembah Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan melalui suatu ibadat yang memang harus hidup sesuai dengan Tuhan. Karena Allah itu roh, maka kita mendekati, kita menghampiri Tuhan juga dalam roh. Dalam kekudusan kita ikuti suatu aturan Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, maka perjanjian lama itu satu tema utama di dalam perjanjian lama adalah Kristus. Jadi Kristus itu adalah tema utama, sentral di dalam Alkitab kita dan juga di dalam perjanjian lama. Ketika pikiran mereka tidak terbuka oleh kasih karunia, mereka tidak pernah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa mendekati Tuhan ya dengan roh. Artinya dengan roh gini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Seringkali kita membatasi Tuhan. Membatasi Tuhan, ada suatu ungkapan yang seperti rohani tetapi sangat tidak rohani. Ketika ada barangkali orang yang berulang tahun, ini hari ini ada anniversary satu pendeta, saya diminta datang tapi saya minta maaf saya nggak bisa. Kita ngomong gini, saya tidak bisa mengirim apa-apa, hanya doa yang saya berikan. Loh, itu kan meremehkan doa. Hanya doa yang saya berikan. Kita berpikir bahwa doa itu bagian terkecil, itu lebih kecil daripada suatu bentuk materi yang kita berikan. Padahal kita melihat melalui doa itulah orang dapat disembuhkan, melalui doa itulah orang dapat ditolong, melalui doa itulah orang dapat mengalami suatu keberhasilan. Tetapi seringkali saya dan saudara merendahkan doa. Hanya doa yang dapat aku berikan. Ungkapan seperti itu sepertinya lazim, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi itu menyadarkan kita seharusnya bahwa sebenarnya saya dan saudara masih ada di dalam kedagingan. Kita melihat bahwa materi itu lebih bernilai untuk kita berikan daripada doa. Bahwa di dalam doa itulah kita dapat menyaksikan adanya suatu keajaiban. Ya, kita memberi. Saya akan memberi yang terbaik untuk apa? Untuk kamu. Selamat ulang tahun, dan saya memberikan yang tidak dapat diberikan siapapun untuk kamu. Apa? Doa. Itu kan keren.
bukan hanya doa. Jadi dari situ ketika kita mendekati Tuhan, mendekati dengan roh, artinya melihat bahwa Tuhan itu adalah Allah pribadi yang sungguh luar biasa, yang tidak akan pernah terhampir oleh pikiran saudara. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah melakukan begitu banyak mujizat, Allah mengutus umat Tuhan, Allah menolong bangsa Israel keluar dari perbudakan, Allah menolong berbagai permasalahan manusia. Sehingga dengan demikian ketika kita mendekati Allah di dalam roh, berarti kita mengakui kebesaran Tuhan. Kita mengakui bahwa Allah tidak akan pernah terjangkau oleh pikiran saudara-saudara. Dan juga kita mendekati Tuhan dalam roh itu memiliki suatu pengertian bagaimana saudara-saudara tidak diperbudak oleh suatu ketidaktahuan. Kita tidak dikekang oleh suatu kebodohan. Kebodohannya seperti apa? Kebodohan orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak memahami bahwa Allah itu besar. Akhir-akhir ini kan kita dihebohkan dengan di YouTube ada Kristen progresif, tidak mengakui Allah Tritunggal, Alkitab banyak tulisan manusia biasa. Ini kebodohan yang diberikan dunia. Bapak Ibu tahu tulisan tertua yang masih ada sampai saat ini? Tulisan yang ditulis pada tahun 1500 tahun sebelum Masehi dan masih utuh dapat kita baca sekarang adalah Alkitab. Kitab Pentateuch, Torah, itu Kejadian, Keluaran, Imamat itu ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi dan sekarang masih utuh. Naskah tertuanya masih ada disimpan di Vatikan dan di Inggris. Mana ada tulisan yang masih ada seperti sampai sekarang dan kita dapat membaca sampai sekarang tulisannya masih utuh. Bukannya itu suatu keajaiban? Kalau saudara bertanya tentang keajaiban, bukannya itu suatu keajaiban ketika kita membaca Alkitab kita? Alkitab itu diterjemahkan lebih dari ribuan bahasa. Dan yang luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, ibu saya tidak bisa berbahasa Indonesia. Dan saya juga punya teman, ibunya tidak bisa berbahasa Indonesia karena ibunya itu dari Medan, ibu saya dari Jawa. Yang dari Jawa tidak bisa bahasa Indonesia, yang dari Medan tidak bisa bahasa Indonesia. Tetapi ketika kedua-duanya mendengar firman dari satu bahasa Batak, yang satu bahasa Jawa, mereka dapat mengerti kebenaran yang sama. Coba, ajaib bukan? Dapat menangkap suatu kebenaran yang sama. Jadi ketika saya dan saudara membaca firman, kita memahami bahwa Allah Roh Kudus sedang menerjemahkan firman itu di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita mendekati Tuhan di dalam roh. Coba teman-teman yang dari mana saja, dari bahasa mana saja membaca firman Tuhan dapat menangkap kebenaran yang sama. Itu yang lupa, apa yang sering dilupakan oleh begitu banyak orang. Karena Allah adalah roh, berarti ketika kita menghampiri Tuhan harus dalam roh. Memahami Allah itu besar, Allah itu tidak terbatas pada suatu ruang dan waktu. Keberadaan Allah tidak ditentukan oleh arah. Kita berdoa kepada Tuhan tidak ditentukan pagi, siang, dan petang. Karena pada jam-jam di luar jam itu Allah sedang beristirahat. Tidak demikian. Kapanpun kita menjumpai Tuhan, kita bisa menjumpai Tuhan dalam roh. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, karena Allah adalah roh, maka ketika kita mendekati Tuhan, kita mendekati Tuhan dengan roh juga. Ketika kita mendekati Tuhan dengan roh, ada kekudusan dan kita hadir di hadirat Tuhan. Bagaimana kita dapat memahami Tuhan yang adalah roh? Satu kegagalan orang Israel sampai sekarang. Kegagalan orang Israel sampai sekarang. Sampai sekarang Israel tidak pernah berhenti berperang karena tidak ada damai. Kenapa tidak ada damai? Orang sering melupakan Bapak Ibu dan Saudara, damai itu hanya diberikan pada Kristus.
Sepanjang Israel belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan pernah ada damai. Karena yang dipegang adalah Taurat. Taurat itu adalah gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi kalau ada yang menyentuh sedikit, pasti akan terjadi peperangan. Coba, tidak pernah berhenti berperang. Tetapi Tuhan itu kasih, sekalipun orang Israel sampai sekarang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap dijaga. Kalau bangsa yang sampai sekarang belum menerima Kristus saja dijaga, apalagi saudara-saudara yang sudah menerima Kristus. Ada suatu negara namanya Bogota. Daerah itu awalnya negara yang penuh dengan kemaksiatan. Narkoba menjadi luar biasa di sana. Tetapi ketika terjadi suatu gerakan rohani, gereja-gereja bersatu untuk berdoa untuk bangsa dan negara, maka terjadi transformasi di negara itu, dan untuk kemudian sekarang negara ini menjadi negara terdamai di dunia. Ketika Kristus ada di suatu tempat, ada di rumah tangga kita, ada dalam pikiran saudara-saudara, maka akan ada damai. Itu yang dimaksud dengan selubung. Kenapa bangsa Israel masih tertutup, tidak dapat memahami kebesaran Tuhan? Karena sampai sekarang mereka belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya ketika nanti mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selubung itu dibuka. Puji Tuhan untuk kita orang-orang yang bukan Israel, karena selubung kita sudah dibuka, sehingga kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memiliki kemerdekaan. Apa artinya memiliki kemerdekaan? Bapak, Ibu, dan Saudara bisa berdoa menghadap kemana saja. Itu kemerdekaan yang pertama. Kita mau menghadap ke selatan tidak masalah, menghadap ke barat tidak masalah, ke utara tidak masalah, kemana saja nggak masalah. Bapak Ibu berdoa sambil putar-putar juga nggak masalah, karena Allah hadir di mana saja. Jadi itu kebebasan. Tidak ada ikatan legalistik yang harus kita pertahankan. Kita bebas. Waktu berdoa bebas, saudara mau berdoa siang boleh, malam boleh, pagi boleh, mau sambil nyetir boleh, mau naik motor sambil berdoa tidak masalah. Itu adalah kemerdekaan. Kita bisa berdoa kapan saja. Ini kemerdekaan. Kita tidak lagi dibatasi dengan aturan-aturan. Kalau kamu mau berdoa, ini aturan di Israel ya Bapak Ibu. Karena aturan di Israel itu untuk kemudian diikuti oleh begitu banyak keyakinan. Kalau di sana mau berdoa itu harus ada ritual bersih-bersih. Tangan dibersihkan, kaki dibersihkan, semua dibersihkan. Itu mau berdoa secara pribadi. Memang kalau ke gereja ya harus mandi dulu supaya tidak mengganggu yang lain. Karena kita merdeka itu berarti juga memerdekakan orang lain. Kita di gereja merdeka tidak mandi tetapi mengganggu kemerdekaan teman-teman, sehingga tidak merdeka dalam beribadah. Jadi dari situ tidak ada aturan. Saya harus bersih dulu, nggak ada. Saudara sambil tidur pun boleh berdoa. Saudara tidak mandi pun Tuhan mendengarkan. Saudara tidak pakai baju lusut pun Tuhan menerima doa saudara-saudara. Jadi inilah kemerdekaan. Kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Imamat itu ada aturan Bapak Ibu dan Saudara, ada aturan bagaimana kita harus berdoa. Ada batas-batas. Coba nanti membaca kitab Imamat. Kamu tidak boleh makan makanan dari binatang yang tidak bersisik. Kamu tidak boleh makan makanan yang tidak berkuku belah. Apa yang tidak bersisik? Ya, binatang yang tidak bersisik tidak boleh kita makan. Ikan lele tidak boleh kita makan. Belut tidak boleh kita makan. Itu yang tidak bersisik di dalam Perjanjian Lama. Yang tidak berkuku belah tidak boleh kita makan. Apa yang tidak berkuku belah? Babi misalnya.
Itu tidak boleh semua. Jadi ada aturan-aturan. Tetapi ketika saya dan saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita melihat kita punya kemerdekaan. Tidak ada batasan yang dapat membatasi apa saja. Saudara makan apa saja boleh. Makan, tapi jangan makan siapa saja. Tidak boleh kalau makan siapa saja. Makan apa saja boleh. Coba 2 Timotius 4 ayat 4. Apa saja yang kamu makan, apa saja itu halal bagi kamu apabila diterima dengan ucapan syukur. Jadi kalau semua itu kita syukuri Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya makan babi, terima kasih Tuhan. Ya kita boleh makan apa adanya. Apa yang ada kita makan. Daging babi ada kita makan, daging sapi ada kita makan, lele ada kita makan. Saya punya teman ya, ini tidak menyinggung kalau ada saudara yang dari ini cerita sungguh teman saya dari Medan itu tidak bisa makan ikan lele. Tidak bisa karena orang tua tidak mengizinkan saya. Ada aturan bahwa ini tidak bersisik, tidak boleh kami makan. Kita hidup di dalam dunia sekarang ya, mau bersisik mau tidak bersisik, yang penting matang saja. Jadi dari sini Bapak Ibu ada kemerdekaan. Itulah kemerdekaan yang saya dan saudara. Kita tidak saja dimerdekakan dari aturan, kita tidak saja dimerdekakan dari makanan, kita tidak saja dimerdekakan dari berbagai keteraturan yang sangat legal itu, tetapi kita juga dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita sudah merdeka dari kuasa dosa. Saya dan saudara tidak lagi terkekang oleh dosa itu. Karena apa? Karena dosa sudah dikalahkan di dalam Kristus. Tidak ada lagi ikatan rantai dosa. Kita mau melakukan apa saja, yang penting dalam koridor Kristus kita boleh-boleh saja. Nah, dari sini kita dapat melihat, sehingga untuk kemudian Bapak Ibu dan Saudara kita dapat memahami tidak ada ikatan ada saya merdeka di dalam Tuhan. Inilah kemerdekaan yang kita punya. Tetapi yang paling luar biasa, janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu dengan sembarangan. Ya, ke gereja yang melakukan dosa, itu berarti belum merdeka. Saya merdeka dalam artian ya saya bebas macam-macam. Tidak ada satu ketergantungan yang mengikat saya. Saya tidak tergantung dengan A, saya tidak teradiksi dengan B, saya tidak punya teman yang tidak baik dengan saya merdeka kapanpun. Ketika kita masih teradiksi dengan suatu barang, berarti kita tidak merdeka. Teradiksi dengan narkoba, teradiksi dengan minuman keras, teradiksi dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Kan kadang-kadang ada kebiasaan lama yang mengikat saya dan saudara. Kebiasaan lama kita misalnya kalau tidur tidur harus menghadap ke barat misalnya. Itu satu kebiasaan. Jadi kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak benar itu dihindarkan semua. Kita bebas, kita merdeka di dalam Tuhan. Tidak ada aturan ritual yang dapat mengikat saya dan saudara. Kemarin 1 Muharram. Dulu ketika saya SMA, setiap 1 Muharram atau 1 Suro itu saya tinggal di Solo waktu itu di dalam keraton namanya Baluwarni. Saya tinggal di situ tuh kalau 1 Suro itu keraton mencuci pusaka semua. Kemarin ceritanya 2 pusakanya Prabowo ikut dicuci. Jadi pusaka dicuci, diarak. Yang lucu lagi di pemimpin utamanya kerbau. Jadi kerbaunya berjalan, tapi juga aneh kerbaunya itu bisa mengelilingi Mangkunegaran bergila-gila. Dan kami juga ikuti dari belakang. Ketika itu saya juga bodoh ya. Kenapa saya ikuti dari belakang kerbau berjalan? Karena saya di sana 3 tahun, berarti 3 kali dalam 1 tahun 3 kali. Setiap 1 Suro kita turun ikut berjalan keliling Mangkunegaran itu. Badan capek lelah dari sore sampai pagi hanya mengikuti kerbau jalan.
Coba. Nah sekarang tidak lagi, kita merdeka. Jadi tidak ada aturan ritual yang dapat mengekang saya dan saudara. Beragama itu sederhana Bapak Ibu dan Saudara. Beragama, kalau kita berbicara tentang agama, beragama itu sederhana dalam konteks Kristen. Tidak ada pakaian yang membatasi saya dan saudara. Pakaiannya harus pakai pakaian khusus. Menghadap Tuhan harus pakai pakaian khusus. Ada jambulnya, ada gerimbang-gerimbangnya, tidak. Kita pakai baju gini boleh, pakai kaos boleh, karena Tuhan tidak dibatasi oleh bentuk-bentuk pakaian. Di dalam perjanjian lama memang pakaian dibatasi, jadi imam itu ya, namanya imam baru. Itu kalau memakai jubah itu barangkali berat sekali. Jadi penuh dengan pernik-pernik dan berjalan itu pun berat. Harus tiup sopar sebelum kebaktian. Rototototototo, semua orang datang. Yang aneh sekarang gereja-gereja juga beli sopar di Yerusalem. Bawa ke sini sebelum ibadah ditiup. Ini kan lucu. Kita sudah merdeka tetapi kita mau mengikuti pola yang sudah kita tinggalkan. Pada zaman gereja semuanya itu sudah ditinggalkan. Dan sekarang ya kita dimerdekakan. Tidak ada ikutan, tidak ada ikatan macam-macam. Pakai musik boleh, tidak pakai musik boleh. Saudara pakai jas boleh, tidak pakai jas boleh. Hanya memang rapi akan lebih baik, tidak mengganggu kemerdekaan yang lain. Jadi kita dimerdekakan Bapak Ibu dan Saudara. Allah itu adalah roh. Ketika kita mendekati Tuhan, harus mendekati dengan roh. Ketika kita bisa mendekati Tuhan dengan roh, maka kita memiliki kemerdekaan. Ketika saya dan saudara sudah memiliki kemerdekaan di dalam Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja dan di mana saja, dalam situasi apa saja kita bisa datang kepada Tuhan. Karena kita sudah dimerdekakan, maka kita akan mencerminkan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan di dalam diri saya dan saudara. Ketika kita melihat Tuhan di dalam kebesarannya, maka saya dan saudara dapat mencerminkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu apa? Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu adalah maha besar. Sehingga kebesaran Tuhan dapat lewat di dalam diri saya dan saudara. Bagaimana kebesaran Tuhan dapat lewat dalam diri saya dan saudara? Jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah melihat wah wajah saya seperti ini, tubuh saya seperti ini. Roh Kudus yang tinggal di dalam Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus, dan ketika Rasul Petrus ada di depan bait Allah, ketika ada orang minta-minta, Rasul Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak aku punya, tetapi dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Roh yang berkata seperti itu, roh yang tinggal di dalam Petrus dan Yohanes, juga Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan saudara. Sehingga ketika hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dapat dipakai Tuhan untuk melakukan berbagai keajaiban, karena saudara telah melakukan pendekatan Tuhan dengan roh, karena kita memiliki kemerdekaan dan Roh Kudus tinggal di dalam diri saya dan saudara, maka apa yang dilakukan para rasul pun bisa saudara lakukan. Hanya yang menjadi masalah seringkali kita membatasi. Oh, saya tidak bisa, saya bukan pendeta. Ada orang misalnya sakit, ada orang kerasukan, teman saudara kerasukan, saudara membatasi. Saya bukan pendeta, saya tidak bisa. Pada Roh Kudus yang ada di dalam diri pendeta adalah Roh Kudus yang sama di dalam diri saudara. Barangkali Roh Kudus yang ada dalam diri jemaat itu lebih luar biasa daripada yang ada di dalam diri pendeta, karena pendetanya suka manipulasi. Jadi dari sini Bapak Ibu dan Saudara, kita mencerminkan roh di dalam diri kita
Ketika roh itu sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, maka Tuhan juga mau menggunakan saudara untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ada kuasa ajaib di dalam diri saudara. Ketika orang lain barangkali bisa berdoa dan tumpang tangan orang itu dapat disembuhkan, di dalam diri saudara juga ada kuasa yang sama dengan orang itu. Jadi mendekati Tuhan dalam roh, kita memiliki satu kemerdekaan, dan untuk kemudian saudara akan mencerminkan, menggambarkan roh itu di dalam diri saudara. Karena roh itu maha kuasa, dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib, maka kita juga bisa diberi kuasa untuk melakukan itu. Tetapi jangan lupa ketika kita melihat gambar daripada Kristus, Yesus adalah lemah lembut dan sabar. Maka ketika kita mencerminkan roh Allah itu, maka kesabaran ada di dalam diri saudara, kelemah lembutan ada di dalam diri saudara. Tutur kata Kristus itu ada tutur kata yang memberi suatu motivasi, memberi suatu dorongan. Maka tutur kata yang keluar dari lidah bibir kita ada tutur kata yang menyemangati, yang memberi dorongan, yang memberi semangat, tidak menghancurkan. Karena apa? Karena kita mencerminkan Allah di dalam diri kita. Ada kemuliaan yang ada di dalam diri saya dan saudara. Nah, itu yang dapat kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara. Jadi dari situ kita dapat mengalami kemuliaan Tuhan. Semakin hari saya dan saudara semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya buka-buka foto saya ketika SMA itu ternyata beda sekali. Bukan karena usianya, memang usianya sudah berbeda. Tetapi zaman saya SMA itu ada model potong rambut punk rock. Jadi sini tipis tapi panjang sekali segini. Dan saya lihat foto saya, aneh kalau sekarang jadi pendeta. Dulu fotonya seperti itu. Ada suatu perubahan Bapak Ibu, ada semacam metamorfosa, ada suatu perubahan hidup. Bukan saja roh yang diubah, wajah orang Kristen akan berbeda dengan wajah yang bukan orang Kristen. Orang yang sering berdoa karena setiap hari menatap wajah Tuhan, wajahnya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah berdoa. Dapat terlihat di sering doa atau tidak, kan gitu. Itu akan terlihat. Karena apa? Karena kita setiap hari berdoa Tuhan, kita tatap wajah Tuhan, kemuliaan Tuhan bersinar di dalam diri dan saudara, sehingga itu akan mengubah hati kita, mengubah wajah saya dan saudara. Ini kalau secara psikologis ya Bapak Ibu, secara psikologis. Kalau saya berjalan sama istri, itu orang kan lihat, Pak Dwi kok wajahnya hampir mirip. Jadi ternyata ketika suami istri itu bersatu, dalam prosesnya itu saling menyesuaikan. Maka yang masih bujang ya, kalau menyadari wajahnya tidak baik, carilah yang wajah baik. Karena nanti akan ada penyesuaian. Ada penyesuaian sehingga yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Jadi ada penyesuaian, disesuaikan. Jadi karena sering bersama tiap hari, maka ini manusia ini nanti dapat, ini teori psikologi. Jadi sekian tahun, mungkin sekitar dari 10 tahun itu ada semacam penyesuaian antara suami dan istri. Sehingga saya mencari istri yang cantik karena saya menyadari wajah saya, agar di kemudian hari saya juga semakin baik, kan gitu. Dan akhirnya terjadi penyesuaian wajah. Ini adik-adik yang belum punya pasangan, sadarilah wajah kita seperti apa. Sadari, nanti mencari seperti apa supaya ada penyesuaian. Nah, ini secara manusia pun ada penyesuaian. Apalagi ketika kita tiap hari berdoa, kita menghadap wajah kita ke wajah Tuhan,
berarti wajah Tuhan itu akan ada dalam wajah saya dan saudara, akan mengubah bukan saja roh kita yang diubah, peringai kita pun juga akan dirubah, sikap kita akan diubah semakin seperti Kristus. Barangkali bentuk fisik kita pun juga akan diubah. Ada wibawa yang luar biasa. Karena di situ ada Shekinah Allah, ada kemuliaan Allah yang terpancar ketika kita melihat orang-orang itu tertarik. Jangan sampai kita melihat orang itu langsung pegang dompet, kan jadi masalah. Wah, dia lihat terus dompet saya pegang. Jadi ketika dia menatap kita, maka dia menjadi senang. Dia menatap, ada tatapan Kristus yang nyata dalam diri kita. Kemarin saya baru keluar dari warung sama anak saya dan istri warung. Tiba-tiba ketika saya masuk mobil, ada tukang ojek menghampiri saya. Pak, bisa nggak bensin saya habis sepanjang tidak ada yang order, boleh nggak diberikan bensin? Oh iya, ada uang di depan itu sedikit, ini mas untuk beli bensin. Jadi ada dorongan, ada hati untuk memberi. Bukan berarti saya hebat, bukan, tetapi ini akan nyata juga di dalam diri saudara. Ketika kita setiap hari berhadapan dengan Tuhan, hati Kristus pun ada di dalam hati saudara. Tangan Kristus akan bekerja melalui tangan saudara. Kaki Kristus akan melangkah, ikuti langkah saudara. Dan terutama dari sini, pengorbanan Kristus pun akan nyata di dalam diri saudara. Allah adalah roh, sehingga kita perlu mendekati Tuhan dengan roh. Kita juga, karena kita mendekati Tuhan dalam roh, kita menjadi merdeka, kita bebas, saudara, bebas doa kapan saja, di mana saja, dengan suara boleh, tidak dengan suara boleh, di batin pun boleh, karena Allah pun mendengarkan suara hati saya dan saudara. Dan terlebih itu ada kemuliaan Tuhan yang nyata di dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, memahami bahwa Allah adalah roh, sehingga kami mendekati Tuhan harus dengan roh dan kekudusan. Karena kami mendekati Tuhan dalam roh Tuhan, kami akan memiliki kemerdekaan. Kami tidak lagi diikat oleh suatu aturan-aturan yang memberatkan, tetapi kami boleh menyembah Tuhan kapan saja dan di mana saja. Dan kami akan mengalami kemuliaan yang luar biasa. Tuhan pakai kami dengan dasar. Ketika kami berdoa, orang punya pergumulan, punya masalah, mereka akan ditolong oleh karena kuasa Tuhan yang nyata dalam diri kami. Tuhan menggerakkan hati kami sebagaimana hati Kristus, menggerakkan tangan kami sebagaimana tangan Kristus mengulurkan tangannya untuk menolong orang yang apa, untuk menolong orang yang kesakitan, untuk memberi orang yang berkekurangan. Dan langkah kami akan sesuai dengan langkah Kristus, melangkah untuk misi yang Tuhan berikan pada kami, menjangkau jiwa-jiwa yang belum percaya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Pendeta atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kita akan meresponi firman Tuhan, pujian mengenal kami berkagum Tuhan akan karya-Mu yang telah menembus dosa. Ku
cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anak dan cucu-cucumu, diberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan, menjadi anak yang dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Diberkatilah dalam setiap pekerjaan dan usaha yang dikerjakan, sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan yang hidup yang sepadan, yang takut dan cinta akan Tuhan. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus sampai menjemput kita yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kau apa?